Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansyah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, selamat siang Indonesia, selamat siang Jawa Barat, selamat siang Kota Tasikmalaya, kota kelahiran Andri Firmansyah. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu band legendaris, mungkin fenomenal juga ya, dan ini sudah mendunia. Saya yakin semua dari mulai yang usia sudah tua sampai yang muda sekarang pasti mengenal yang namanya Guns N' Roses. Ya, betul. Siapa lagi kalau bukan Axl Rose, ya oke. Jadi band Guns N' Roses ini sebetulnya tidak, semudah seperti sekarang ya dalam membentuk sebuah band ya. Mereka ada turun naiknya karena mungkin perjuangan mereka di dalam suatu band, seperti band-band yang lain ya, tidak akan semudah terbentuk dan terkenal seperti sekarang. Itu semua membutuhkan proses ya, dan makanya saya juga memberi masukan kepada siapa saja, kalau kita tidak menyukai suatu karya band yang baru ya, tidak usah kita mengkritik terlalu keras atau terlalu tajam ya, karena mungkin siapa tahu mereka ke depan akan menjadi band hebat ya, karena semua band yang awalnya jelek-jelek kan misalnya, akan menjadi band hebat ke depannya. Contoh aja, Kangen Band dengan vokalisnya yang selalu kan orang bilang kan, "Wah wah," gitu kan, negatif kebanyakannya dengan karakter vokalnya. Tapi kan siapa tahu sekarang Andika Kangen jadi luar biasa, jadi artis terkenal sekarang ya, oke. Jadi kita beralih dulu kenapa jadi kena Andi Kangen Band ya? Kita bahas kangen Gun N' Roses tuh jadi kangen band nih, Gun N' Roses, oke. Jadi Gun N' Roses ini terbentuk pada tahun 80-an ya, di masa itu 80-an. Dan dia lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat ya. Grup ini mempunyai pelanggan besar ya dalam dunia musik rock ya yang ada di dunia dan mencetak sejumlah hit yang hebat ya, dan kita tahu mungkin Sweet Child O' Mine, Welcome to Jungle ya, banyak Paradise, lagu yang saya suka sih Sweet Child O' Mine ya, dan satu lagi, tema yang dibawakan pada lagu Terminator. Keren, bukan waduh. Terus satu lagi November Rain, aduh itu lagu geus pokona mah enakeun pisan nya lagu eta. Dan ini, menjadi betul tadi saya sudah bilang mencetak, lagu-lagu hit ya di zamannya, dan sampai sekarang juga lagu-lagunya masih tetap kenang yang banyak dinyanyikan oleh orang-orang dalam mungkin dalam acara-acara tertentu seperti manggung di parade, mungkin ada di kafe-kafe dibawakan secara akustik ataupun apapun. Jadi emang lagu-lagu ini emang enak dinyanyikan kembali maupun di-cover ya untuk, menjadi sebuah karya yang hebat. Oke. Jadi awal mula Guns N' Roses itu sebetulnya bukan nama Guns N' Roses pertamanya. Jadi ini berawal dari 2 buah nama yang disatukannya, dan di mana dulu itu ada namanya Hollywood Rose ya, Hollywood Rose ya, dan ada juga L.A. Guns. Nah, itu adalah sebuah 2 nama grup band ya dulu digabungkan sekarang menjadi Guns N' Roses. Dan sebetulnya kita awal bahas dulu yang pertama tadi ya, Hollywood Rose ya, kita bahas Hollywood Rose. Hollywood Rose itu didirikan pada tahun 1983 ya, dan itu mungkin saya masih 3 tahun ya, dan didirikan oleh 3 orang ya, atau dibentuk oleh 3 orang yaitu Axl Rose, Iggy Stradlin, dan Chris Webber ya. Dan merupakan asal mula terbentuknya Guns N' Roses yang sekarang, menjadi fenomenal tersebut. Lalu selain Hollywood Rose terbentuknya Guns N' Roses ada L.A. Guns ya. Dikarenakan terbentuk L.A. Guns itu, karena Hollywood Rose tadi bubar ya, dan terbentuk lagi namanya L.A. Guns ya. Di mana L.A. Guns itu terdiri dari Axl Rose vokalisnya ya, lalu ada Iggy Stradlin yang tadi ada masih di Hollywood Rose, lalu ada gitaris Chris Webber sebagai gitar utama, lalu Johnny Craze sebagai drummer, lalu ada Raji Guns ya sebagai gitaris utama. Nah, ini sebetulnya nama Guns N' Roses itu, terbentuk dari, belakang nama 2 orang tersebut ya, dari Axl Rose dan Tracy Guns ya. Jadi awal mulanya itu. Jadi akhirnya pada tahun 1985 yang tadi L.A. Guns juga bubar ya, lalu terjadi perseteruan ya di dalamnya. Biasa dalam suatu band itu perseteruan itu sudah biasa ya, dan memang hampir rata-rata mungkin karena egoisme personilnya yang timbul ya, karena mungkin sudah merasa terkenal dan akhirnya, ego timbul dan menjadi kesombongan-sombongan individu di dalam grup tersebut. Dan akhirnya setelah L.A. Guns bubar ya, lalu terbentuklah tahun 85 yang jadi Guns N' Roses ya.
Dan nama Guns itu, sebenarnya merupakan kombinasi, tadi sudah bilang kombinasi dari nama belakang pendiri, LA Guns ya, di mana ada Tracy Guns dan Axl Rose. Jadi nama Guns N' Roses itu adalah, nama dari nama belakang kedua personil Guns N' Roses, di mana ada Tracy Guns dan Axl Rose. Dan akhirnya, formasi lengkap Guns N' Roses ya, setelah tadi LA bubar ya, jadi formasi lengkapnya sekarang itu ada Axl Rose pada vokalis, ada Slash ya, ini gitaris utama dan Slash masuk setelah, Elegant bubar ya. Slash sebagai gitaris utama, lalu ada Iggy Stradlin masih ada tadi di Elegant juga, lalu ada Duff McKagan bassis ya, lalu ada Steve Adler drummer. Dan itu adalah formasi lengkap setelah bubar Elegance atau Hollywood Rose ya. Jadi Guns N' Roses terbentuk tahun 85 dengan personil yang baru saya sebutkan. Lalu debut album mereka setelah terbentuk Guns N' Roses itu adalah Appetite for Destruction ya, dan dirilis pada tahun 87 ya, 2 tahun setelah terbentuk Guns N' Roses. Lalu album tersebut mereka itu fenomenal ya, dan merupakan, judul yang luar biasa dan wah pada masanya itu luar biasa ya. Dan mungkin kita tahu ya, album tersebut mencetak hit yang luar biasa itu apa, Sweet Child O' Mine. Dan itu merupakan lagu yang fenomenal sampai sekarang banyak orang yang melakukan apa, semacam intronya, itu kan khas ya, yang itu mungkin semua orang tahu intro Sweet Child O' Mine gimana sebelum dinyanyikan kan ada intro dulu ya, yang gitarisnya dari Slash ya, itu sangat fenomenal sampai sekarang banyak orang yang melakukan cover, intro lagu tersebut. Lalu ada juga, lagu Welcome to the Jungle ya, Welcome to the Jungle. Nah itu. Lalu ada lagi Farida City, nah Farida City juga lagu biasa. Lalu luar biasa ya maksud saya. Album ini sangat sukses di zamannya ya secara komersial dan mendapat pengakuan besar di kalantika kritikus musik dunia ya, dan ini menjadi hits ya di zamannya dengan album yang mereka keluarkan sebetulnya luar biasa ya, dalam jangka 2 tahun mereka sudah bisa membuat hit yang luar biasa ya. Dan mungkin itu, berkah dari bubarnya Ella Gans dan Hollywood Rose ya mungkin. Ya ini awal kehebatan mereka dimulai dari sini di tahun 85. Oke. Lalu kesuksesan besar itu kesuksesan mereka yang diraih di Appetite for Destruction, menjadi salah satu band paling sukses di dunia ya, dan akhirnya mereka dikenal di dunia dan mereka banyak melakukan tur ke seluruh dunia ya. Dan akhirnya mereka merilis album sukses lagi seperti Use Your Illusion dan Use Your Illusion 2. Jadi pada tahun 1991. Jadi dari 85 ke 91 mereka akhirnya membuat album kembali ya. Cuma jarak 6 tahun sudah membuat album kedua dan ketiga. Oke, keren. Itu merupakan band yang luar biasa. Oke. Lalu perubahan anggota dan kontroversi terjadi ya pada grup ini ya, di mana sering berjalannya waktu, konflik internal biasa saya sudah bilang terjadi waktu-waktu di Hollywood Rose, waktu di LA Guns ya. Dan emang konflik selalu terjadi pada sebuah band ya dimanapun, termasuk di negara kita juga band-band terkenal. Bisa aja Peter Pan juga pernah menjadi apa bubar, tinggal sekarang kan tinggal kita tahu ada yang tetapnya cuma Ariel dan Hilman ya kalau nggak salah ya. Dan contohnya Pakai Kopra ada sekarang juga kan reuni ya setelah terjadi, gonta-ganti personil dan akhirnya mereka sekarang reuni kembali. Dan itu juga terjadi pada Guns N' Roses ya. Jadi Guns N' Roses juga terjadi, masalah pada tahun itu dan akhirnya mereka bubar ya, dan mungkin banyak yang mengundurkan diri. Dan masalahnya itu biasalah kalau masalah pribadi juga ya, masalah tadi saya sudah bilang suatu grup besar itu biasanya akan timbul ego-ego yang tinggi atau ego-ego yang merasa diri hebat dan akan mengakibatkan apa, keharmonisan dalam sebuah band akan terganggu ya, dan ini terjadi juga pada Guns N' Roses, kestabilan mereka dalam band terganggu dan pada tahun 90 akhirnya si Izzy, Rhythmnya dan Steven Adler meninggalkan band ya, dengan kondisi, dan hubungan antara Axl Rose dan anggota lainnya juga semakin memburuk ya di tahun yang sama. Mungkin kita tahu Axl Rose ya dulu kan mungkin, yang namanya vokalisnya kan biasanya merasa diri, paling hebat dan itu mungkin yang mengakibatkan, ketidakharmonisan di suatu band tercipta atau, hadir ya. Makanya banyak grup band bubar itu ataupun personelnya keluar karena mungkin karakteristik seseorang yang begitu kental yang merasa dirinya hebat dan akhirnya mereka yang lain tidak merasa enak, akhirnya mereka mengundurkan diri ya. Jadi yang saya harapkan kepada band-band yang mungkin baru akan
menuju ke arah sana, menuju ke arah hebat, attitude, sikap, dan komunikasi sih yang pentingnya komunikasi antar personel itu harus tetap terjalin ya. Jadi jangan sampai ada hal yang sifatnya ingin menang sendiri itu ditimbulkan yang akan membuat, keharusan akan tercipta dan akhirnya, perpecahan akan terjadi dalam suatu band. Oke, lalu album selanjutnya ya, setelah kepergiannya Izzy dan Steven Adler akhirnya, Guns N' Roses tetap eksis tapi dengan kondisi ada macam tadi saya sudah bilang Axl Rose dengan anggota lainnya semakin buruk ya, kurang harmonis ya dalam, grupnya itu ya. Nah lalu album selanjutnya setelah lebih dari satu dekade ya, Guns N' Roses merilis album studio yang berjudul Chinese Democracy ya. Dan ini adalah proyek yang panjang dan kontroversial karena melibatkan perubahan anggota, tantangan kreatif, dan penundaan yang berlarut-larut. Nah, ini kan prosesnya kan tadi dari tahun 91 ke tahun 2008 kan sangat jauh sekali ya, dan memang itu merupakan tantangan terbesar dari Guns N' Roses ya, karena mereka sudah setinggalnya Izzy dan tadi Stellar, dan mereka tetap bertahan tapi dengan kondisi ada semacam karakteristik yang tidak disukai oleh personel lainnya kepada Axl Rose dan itu, membuat harmonis grup ini kurang bagus ya. Dan emang pada album yang saya barusan Chinese Democracy juga emang saya pribadi kurang begitu tahu lagu-lagunya ya, karena yang tadi saya dengar sih yang saya tahu lagu yang tadi saya udah bilang Sweet Child O' Mine. Jadi album pertama yang booming itu ya yang luar biasanya ya. Lalu akhirnya waktu terus berjalan dari tahun 2008 kan terjadi perpecahan juga, akhirnya terjadi reuni ya. Dan ini reuni dan tur salah satu momen yang paling ditunggu ya oleh penggemar ya. Dan akhirnya pada tahun 2016 reuni tur Guns N' Roses tercipta ya atau terbentuk atau terlaksana. Di mana Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan bergabung kembali untuk tur dunia ya, di mana tiga personel ini mau melakukan tur dunia ya dengan formasi yang dulu pernah hilang ya dan menjadi salah satu tur paling sukses dalam sejarah ya di mana kan kita lihat penampilannya saat tur ini Axl Rose dengan kondisi badan sudah gemuk dan meskipun dia bergaya pengen kayak dulu tapi kayaknya sudah tidak pantas ya karena kondisinya udah tua badan gemuk dan mungkin pergerakan juga tidak seperti zaman dulu kan dia punya khas dalam, jogetnya ya. Jadi pas dia nyanyi kan ya jogetnya kan khas kayak gimana lah, mungkin kalian juga tahu gimana aksi Axl Rose di panggung ya dan karakteristik juga Slash yang paling tidak berubah ya. Dia kan tetap dengan gaya rokok di mulut ya, muka ketutup sama rambut, topi topi pakai topi, sulap ya, dan itu menjadi ciri khas Slash sampai sekarang. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tentang grup band Guns N' Roses, ya band luar biasa yang berasal dari Los Angeles, California, Amerika Serikat, yang terbentuk pada tahun 85 ya untuk Guns N' Roses-nya ya. Kecuali sebelum Guns N' Roses kan ada Hollywood Rose dan, L.A. Guns, ya nah itu tahun 83 ya dua-duanya dan akhirnya terbentuklah Guns N' Roses tahun 85. Dan mungkin kita tuh juga tahu tadi saya sudah bilang debut album yang mereka ciptakan pada tahun terbentuknya Guns N' Roses, menjadi album fenomenal ya, terutama lagu Sweet Child O' Mine. Oke, itulah mungkin, preview yang dapat saya berikan atau review yang dapat saya berikan tentang grup band Guns N' Roses. Band sangat hebat, fenomenal, luar biasa. Jadi saya yakin, Anda kelahiran 80-an, 90-an pasti masih tahu siapa itu Guns N' Roses dan saya juga yakin sih untuk anak muda zaman sekarang itu tahu lagu-lagunya, tapi mungkin siapa sih yang bawakannya mungkin untuk anak muda sekarang seperti itu ya. Tapi akhirnya mereka browsing, ya akhirnya mereka tahu, oh ternyata yang membawakan lagu ini adalah Guns N' Roses. Karena saya yakin semuanya pernah mendengar, intro yang dibawakan Guns N' Roses, khususnya lagu Sweet Child O' Mine ya. Karena itu merupakan intro yang sangat, aduh susah lupa ya untuk, anak muda atau anak muda di zaman dulu ya, dan mungkin sekarang sudah bapak-bapak ya. Dan untuk anak muda sekarang juga saya yakin sekarang banyak yang meng-cover lagu-lagu Sweet Child O' Mine ya, karena saya lihat di video YouTube banyak juga anak muda ya yang meng-cover lagu-lagu, Guns N' Roses khususnya Sweet Child O' Mine, ada yang versi rock, ada yang versi unplugged, dan ada versi lain-lain ya, kecuali versi dangdut nggak ada ya untuk betul, nggak ada. Kalau Anda pun itu, aduh keterlaluannya ulah kitu teuing karunya nu ngadamelannya, udah menciptakan karya yang luar biasa, ulah dirusak karya orang lain banyak, meng-cover tapi jangan merusak aslinya gitu kan ya, itulah
menghargai salah satu, hasil karya orang ya. Jadi kita kita sebagai pecinta musik, meskipun kita paham musik, kita jago main musik, tapi jangan kita merusak karya yang aslinya dengan meng-cover jadi merusak tadinya kan contohnya ini lagunya lagu rock ya, jangan dirusak jadi lagu apa gitu kan. Tetaplah rock tapi dengan mungkin karakter vokalnya yang berubah, mungkin dari musik gitarnya ada yang berubah. Kalau unplugged sih nggak apa-apa ya, dari rock di-unplugged itu masih enak. Contohnya lagu Nirvana ya, Nirvana kan kita tahu itu band grunge ya, band grunge dan itu banyak yang mau-cover versi unplugged-nya dan emang ada sih Nirvana untuk versi unplugged ya. Mereka melakukan versi unplugged konser ya untuk Nirvana. Jadi saya cuma memberi pesan aja, semua yang suka meng-cover lagu-lagu orang, tolong hargai, jangan merusak sampai merusak ritme, merusak, aliran musik tersebut ya. Jadi tetap harmonisnya kedengar, aslinya kedengaran, jadi jangan sampai terlalu rusak gitu kan. Karena menciptakan suatu karya itu susah ya, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan waktu ya. Jadi kita sebagai pecinta musik, hargailah hasil karya orang lain. Oke, begitu saja yang saya dapat sampaikan tentang review Guns N' Roses, band hebat, band fenomenal. Oke, begitu dulu, sampai jumpa lagi di review-review saya selanjutnya dalam musik, misteri, dan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.